Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan if dan else. If dan else. If mungkin lebih kepada dan else adalah sebuah percabangan atau pengkondisian. Misalnya jika kita kalau di Java jadi pengkondisian seperti ini, misalnya kita melawan kondisi A dan kita harus em, berada di kondisi A dan kita harus melakukan kondisi B, maka dia akan keluar dari kondisi B. Dan jika misal kita ada kondisi B dan kita harus melakukan kondisi A, dia makan makan terus kondisi A. Lebih jelasnya lagi akan coba kita praktekkan ya. Sini kita ada uh, apa namanya variabel jeruk. Nah, kita coba jeruk sama dengan satu. If jika jeruk, kita coba jeruk sama dengan satu. Ini kemudian uh, sistem dapat jeruk ya. Jangan diambil. Ambil ini. Jeruk saya sama dengan satu. Dan if jika jeruk sama saya dengan satu, maka jeruk saya kata-kata ini kata-kata jeruk saya cuma satu, jangan diambil, ini akan terprint seperti tutorial yang kemarin. Tapi ini jika if jeruk sama dengan satu, karena kondisi jeruknya juga satu dan dia akan ngeprint nih. Coba kita coba lagi langsung. Kita run. Nah, ini jeruk saya cuma satu, jangan diambil. Karena kondisi emang jeruk, karena kondisinya jeruk sama dengan satu. Jika kita ganti, misal jeruk kita tiga, kita coba print. Nah ini di sini tidak terluas kan, tidak tulisannya tidak terprint karena kondisinya sekarang ini jeruk kita tiga, padahal aktualnya kita cuma punya satu. Seperti itu kasarnya. Uh, jadi sistem if ini mengeluarkan perintah jika kondisi itu kondisinya sama dengan kondisi perintah awalnya, seperti itu. Ini untuk perintah if ya. Ada juga untuk perintah else. Else jadi untuk mengujinya benar apa tidak, kita bisa nyebut begini seperti ini. Sistem sistem sistem. Kita coba cek dulu kondisinya. Satu. Kita jalankan.
Jadi true. Karena apa? Karena jeruk kita satu. Coba kita rubah di sini 5. Jalankan. Harusnya dia akan keluar false. Nah, seperti ini. False. Karena memang kondisi jeruk kita itu tidak sesuai. Karena salah. Kondisinya adalah 5, tapi kita membuat sama dengan adalah 1. Maka perintahnya seperti ini kasarnya. Berikutnya kita coba perintah yang lain ada else ya. Misal seperti ini. Coba apa perintah yang else. Nah, sekarang adalah else. Sistem jika perintahnya lain dari sini, else akan melakukan perintah yang seperti ini. Kita coba ya. Jeruk saya kan 5. Coba kita run. Nah, keluar jeruk saya ada banyak, silakan diambil. Yang keprint adalah kata-kata yang ini. Karena jeruk kondisi kita ada 5. Jika saya ganti 1, baik 1, kita run lagi. Nah, jeruk saya cuma 1, jangan diambil yang keluar. Karena perintahnya adalah jika jeruk saya 1, maka kata-kata ini nggak akan keluar. Jika jeruk saya ini lebih dari 1, maka kata-kata ini yang akan keluar. Coba lagi, coba 2. Kita run lagi. Nah, jeruk saya ada banyak, silakan diambil. Karena jeruk saya lebih dari 1, maka kata-kata yang akan di print adalah yang jeruk saya ada banyak, silakan diambil. Lanjutkan lagi ya. Sekarang kita coba perintah yang lain. Misalnya kita ada kasus, misalnya ini kita ganti budget nilai. Ini aja. Nilai if jika coba nilai lebih besar dari sama dengan 80, maka yang dia print adalah sama ini juga. Nah, nanti else if
besar sama dengan dari 75 ya B. Semuanya besar dari 60 ini. Nah, C, kemudian else. Ini nilai kecil dari 50, 50. Maka nilainya adalah D. Ya, seperti ini. Jika nilai sekarang nilai kita ada nilai saya adalah 2. Jika nilai saya di atas 85, dia akan dapat nilai A. Dan jika nilai lebih besar dari 75, dia adalah dapat nilai B. Kemudian jika nilai dia lebih besar daripada 60, dia adalah C. Dan jika nilai dia di bawah lebih kecil dari 50, nilainya adalah D. Kita coba jalankan ya perintah ini. Di sini nilai saya 2. Sekarang seperti ini salah teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Kembali kesalahannya. Yes. Ternyata kurangnya ada di kurung-kurung awal ini teman-teman. Nah, seperti sama titik koma ini. Di sini kita lanjut lagi, ini ada nilai kita dulu dengan 2. If jika nilai kita lebih besar daripada sama dengan 85, maka kita dapat A. Jika nilai saya 2, maka saya harusnya mendapat D. Karena dengan nilai lebih kecil dari 50, saya akan dapat D. Coba kita jalankan saja. Sekarang D ya. Coba kita ganti. Misalnya saya dapat nilai 90.
Salah. Kita dapat A. Coba kita saya 55. Sekarang lagi. Nah, tidak ada di sini. Karena di sini tidak ada sampai 55. Ini di bawah 55. Berarti yang ada lebih besar dari 60, lebih kecil dari 60, 50. Coba kita 65. Sekarang lagi. C. Nah, C nilainya lebih besar daripada 60. Dan nilai saya ada 65 dan saya mendapat C. Nah, mungkin itu aja sebagian yang bisa saya jelaskan tentang if dan else. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan if dan else ya. Kemarin sudah kita bahas tentang if dan else. Sekarang kita bahas lagi tentang if dan else dengan fungsi and dan or. Kemarin itu pernah kita tunjukkan operator logika boolean, di mana tipe data boolean akan menghasilkan true atau false. Nah, di sini adalah tandanya dan atau. Seperti ini apa tanda operasionalnya, di mana jika n kondisi pertama adalah false, kondisi kedua false, maka hasilnya bakal false. Nah, jika kondisi pertama false, kondisi kedua true, maka hasilnya false. Sama jika kebalikannya, jika lihat true, keduanya false, hasilnya tetap false. Dan jika dua-duanya true, baru hasilnya bakal true. Ini jika kondisi n ya. Kemudian lagi fungsi yang berikutnya adalah tambah fungsi OR. Nah, terus di kondisi yang pertama, OR itu jika kondisi pertama false, kondisi kedua false, kondisi ketiga pasti false. Dan untuk kondisi kedua, pertama misal false, kedua true, maka hasilnya bakal true. Jika statement true, pertama true, keduanya false, hasilnya bakal true. Jadi, jika ada satu aja yang benar dengan kondisi OR, dia bakal kebaca benar. Nah, jika baca salah, itu harus dua-duanya. Beda dengan n. Kalau n, jika salah satu ada yang true, maka hasil tetap false ya, teman-teman. Seperti itu. Kita coba operasional aja di sini. Misal saya punya data integer, ya bahkan sama kan kan sini ayam bakar kita sama dengan misal. Kemudian ikannya sama dengan 4. Tentu makanya if if bakar dengan 3.
Coba dulu perlindungan. Satu, dua. Coba kita jalankan. Nah, makanan cukup. Kayak ayam bakar kan lihat. Soalnya kita punya ayam bakar 3 seperti itu. Jadi terbaca makanan cukup. Coba kita coba fungsi yang kedua, yaitu else ya. Fungsinya. Sebagai kurang. Sebagai satu, kedua. Kita jalankan. Ya, makanan kurang yang keluar. Karena ayam kita cuma 2. Sedangkan ayam yang dibutuhkan adalah 3. Jika misal jika misal butuh ayam bakar 3, ikannya 4, maka akan terbaca seperti apa? Beginilah caranya. Nah, untuk misalnya jika ada ayam bakar 2, ikan 4. Misalnya mana yang makanan cukup dan makanan yang kurang. Nah, kita gunakan operator boolean tadi ya. Kita hapus dulu. Kurung ayam goreng ayam bakar 2 kurung, kita kasih tanda N2, kurung lagi kan sama dengan 4 kurung. Nah, jadi jika ayam bakar 2 dan ikan 4, misal kedua ini ikannya utuhnya ayam bakar 4 seperti ini. Coba kita jalankan. Harusnya ini yang keluar adalah kita lihat dulu aja. Jangan dulu. Nah, makanan kurang. Seperti ini yang keluar. Karena pada operasi boolean yang tadi mana kita jelaskan yang n ini, jika ada salah satu false, true, false. Nah, yang keluar bakal false. Dalam kondisi ini berarti yang keluar adalah false karena ayam bakar ini salah, ikan ini benar. Ya, jadi yang keluar perintahnya adalah makanan kurang. Nah, jika misal ayam bakar kita saya ganti 10 ya. 10 ikan 4. Nah, sekarang nah,
Oh, masih terbaca makanan kurang. Karena ikannya cuma 4. Karena ini tidak sesuai. Jika itu makan 4, ayam bakar 4. Coba kita jalankan. Baru ini makanan cukup. Karena perintahnya adalah ayam bakar sama dengan 4, ikan sama dengan 4. Baru terbaca makanan cukup. Kecuali jika kita ganti, jika ayam bakar lebih besar dari 4 dan ikan lebih besar daripada 4. Ini kita ganti 10, 5. Harusnya secara logika ini kan cukup kan? Ada lebih malah. Ayam bakarnya butuh yang 4, kita punya 10. Ikannya butuh yang 4, kita punya 5. Coba kita jalankan perintahnya. Nah, keluar makanan cukup. Seperti ini. Ada juga fungsi yang berdua adalah OR ya. OR, sama kita coba di sini, kita ganti. Fungsinya ada di atas tombol Enter. Nah, ini. Ini tombol Enter. Kita coba jalankan ini. Soalnya ikannya 1. Coba kita jalankan. Makanan cukup. Kenapa yang dia membaca makanan cukup? Karena salah satu dari dua makanan ini, ayam bakar dan ikan, ada yang nilainya lebih. Jadi dipandang ada makan cukup, seperti perintah yang tadi ini. Nah ini jika salah satu ada yang false dan true, maka hasilnya bakal true. Nah kondisi itu seperti ini. Di sini yang ini ikan kita punya 5, ada kelebihan 1. Ini ayam bakarnya butuhnya 4, kita punya 1. Tapi salah satu ada yang true, maka hasilnya tetap dihitung makanan cukup. Sama juga dengan kebalikannya. Misal kalau misal jika memang dua-duanya salah, coba lebih besar dari ikannya 1. Jalankan. Nah, makanan kurang karena dua-duanya adalah false. Maka yang terbaca makanan kurang. False, false, false. Seperti itu. Mungkin salah satu fungsi if dan else yang bisa kita gunakan ya dalam Java.